Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara yang ada di tempat ini, dan Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah melalui streaming Google Meet. Saya mengucapkan selamat datang yang dari Surabaya, yang dari Purwokerto, yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Bapak Yahweh juga memberkati saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena malam ini kita masih dalam suasana kemerdekaan, maka hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang Herod atau freedom atau kemerdekaan. Herod artinya bisa kemerdekaan, tetapi Herod artinya juga bisa kebebasan, saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama mendasari firman Elohim pada malam hari ini di dalam satu kitab, yaitu kitab Yohanan pasal ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-36. Yohanan atau Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Saudara simak baik-baik, saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Di situ dikatakan, kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Mereka menjawab kepada Yesus, "Kami adalah keturunan Abraham, dan kami belum pernah diperhamba siapapun. Bagaimana engkau mengatakan kamu akan merdeka?" Yesus menjawab kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selamanya, putra tinggal sampai selamanya. Sebab itu apabila putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka." Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Kamis kemarin, atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus, kita dan bangsa kita Indonesia masuk dalam usia 78 tahun kemerdekaannya. Dan selama 78 tahun ini, saudara, bangsa Indonesia sangat bersukacita. Karena apa? Karena hidup bangsa ini tidak lagi ada di tangan penjajahan. Jadi kemarin, saudara, adalah hari di mana freedom atau kebebasan itu menjadi satu sukacita besar bagi bangsa ini. Dan kalau kita berbicara soal kemerdekaan, di ayat 36 yang kita baca tadi, kita bisa tahu, saudara, bahwa sekarang ini melalui Yesus yang disebut dengan putra di ayat yang ke-36, kita itu juga sudah dimerdekakan. Amin. Melalui Yesus kita itu juga sudah dimerdekakan, saudara. Dan saya ingin memberitahu bahwa satu kemerdekaan yang patut kita syukuri yang terutama itu adalah dengan diselamatkannya kita yang adalah goyim, tetapi kita mendapatkan anugerah keselamatan. Kenapa saya katakan kita patut bersyukur, saudara, akan hal ini? Karena kalau kita memperhatikan di dalam kitab suci, sebetulnya pada mulanya keselamatan itu eksklusif menjadi milik orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Ya, jadi kita mesti ngerti dulu yang pertama, saudara. Awalnya keselamatan itu eksklusif punyanya siapa? Bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Nah, tetapi setelah apa yang dinubuatkan Torah atau Yesua itu muncul, dan melalui kematian Yesua, maka saat itu yang namanya keselamatan itu tidak lagi eksklusif menjadi miliknya orang-orang Israel. Tetapi keselamatan itu kemudian dikatakan terbagi atau dibagi kepada semua bangsa-bangsa yang disebut dalam bahasa Ibrani dengan kata goyim. Nah, kita ini goyim. Maka kita
tadi saya katakan apa? Kita itu patut bersyukur. Karena kita yang adalah goyim yang seharusnya tidak mendapatkan jatah keselamatan. Tapi karena Yesua itu sudah muncul dan dia mati, maka kematian Yesua itu membuat kita mendapatkan jatah atau kuota keselamatan. Maka tadi saya katakan apa? Sebetulnya kemerdekaan yang utama yang patut kita syukuri itu adalah dengan diselamatkannya kita. Yang adalah atau atasnya kita itu seorang goyim, tetapi kita mendapatkan karunia keselamatan. Jadi kalau kita berbicara soal kemerdekaan, di ayat 36 tadi saudara, kita bisa tahu bahwa sekarang ini melalui Yesua yang disebut dengan putra, kita juga sudah dimerdekakan. Dan hal pertama yang sudah dimerdekakan oleh Yesua dari kita adalah Yesua sudah memerdekakan kita dari kematian kekal karena dosa asal yang diturunkan Adam dan Hawa karena ketidaktaatannya. Sehingga ketika Yesua sekarang ini sudah memerdekakan kita yang pertama itu sudah bukan lagi hamba dosa, saudara. Dan ketika Yesua itu juga sudah memerdekakan kita, maka sekarang saudara dan saya itu berhak atas yang namanya Hayim Lanitzah atau kehidupan kekal. Amin. Tidak kebetulan saudara, kalau huruf Het dan huruf Waw di dalam kata Herut yang artinya kebebasan atau kemerdekaan ini menyiratkan apa yang ditulis di dalam kitab Yohanan 8 ayat 34. Kalau saudara buka ayat 34, di situ dikatakan apa? Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah ini tidak kebetulan saudara. Kalau di dalam kata Herut itu ada huruf Het dan huruf Waw yang menyiratkan apa yang ditulis di dalam kitab Yohanes 8 ayat 34. Yang artinya huruf Het dan Waw ini menyiratkan apa yang ditulis di dalam kitab Yohanan 8 ayat 34. Apa maksudnya? Huruf Het itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, huruf Het itu memiliki arti an enclosure, yang artinya kandang. Enclosure itu juga bisa berarti semacam housing, di mana kandang atau housing ini juga berbicara tentang kungkungan atau belenggu atau ikatan. Tapi Het itu juga punya arti live again, yang artinya hidup kembali. Dan hidup kembali di sini ini berbicara tentang kehidupan kekal atau Hayim Lanitzah. Lalu huruf Waw dengan nilai gematria 6 sesuai dengan kitab Gilyana 13 ayat 18 yang berbicara tentang angka manusia. Huruf Waw ini juga berbicara tentang man in his sinful nature, which denotes Satan's influence over man. Yang artinya kurang lebih manusia dengan sifat dasarnya yang mudah jatuh dalam dosa karena pengaruh setan. Sejak Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka saat itu saudara, tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Tetapi semua manusia itu berdosa dan semua manusia itu menjadi rentan terhadap dosa. Dan dosa yang kita dan tokoh-tokoh kitab suci bawa, mau itu Abraham, mau itu Yitzhak, mau itu Yakov, mau itu Moses sampai dengan kita hari ini saudara. Itu sama-sama membawa satu dosa yang sama, yang disebut dengan original sin atau dosa asal. Jadi mau saudara dan saya, mau Abraham, Yitzhak, Yakov, dan semua nabi-nabi zaman dulu. Begitu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka kita itu sebetulnya sama-sama membawa satu dosa yang sama, yang disebut dengan original sin atau dosa asal. Nah, semua
dosa asal yang pernah melekat di dalam kehidupan kita. Tapi semuanya itu sekarang sudah dipatahkan oleh Yesus, saudara. Ya, jadi kita itu dulu sama-sama bawa satu dosa, yaitu dosa asal atau satu dosa yang sama. Nah, tetapi semua dosa asal yang pernah melekat di dalam kehidupan kita dan kehidupan para nabi zaman dulu itu sudah dipatahkan oleh kematian Yesus. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-34, mungkin ada di antara kita yang bertanya begini, saudara. Bagaimana dosa itu bisa memperhamba kita? Karena kalau kita perhatikan di ayat yang ke-34, di situ ada kata hamba dosa. Melalui huruf het yang artinya kungkungan atau ikatan tadi, kita akan ngerti. Cara dosa memperhamba kita, itu caranya dengan mengikat kita. Dan satu di antaranya, kita itu akan diikat melalui apa yang kita sukai. Nah, ini saudara perhatikan baik-baik. Kalau di ayat 34 dikatakan, ketika kamu berbuat dosa, maka saat itu kamu akan menjadi hamba dosa. Nah, cuman pertanyaannya begini, bagaimana dosa itu bisa memperhamba kita? Dosa itu bisa memperhamba kita. Itu caranya dengan mengikat kita. Kita ngerti pengertian ini dari mana? Dari arti huruf het ini tadi. Ya, dari arti huruf het yang artinya an enclosure, yang berbicara tentang kungkungan atau ikatan ini. Jadi dosa memperhamba kita itu caranya dengan mengikat kita. Dan satu di antaranya, kita itu diikat melalui apa yang kita sukai. Saudara, saya sering ditemui oleh orang tua saudara. Yang kemudian ketika orang tua ini bertemu dengan saya, mereka mengatakan begini, Pak, sekarang ini saya perhatikan anak saya setelah saya belikan handphone, itu saya perhatikan sikapnya mulai berubah. Maksud orang tua membelikan handphone itu untuk belajar online. Apalagi pada saat pandemi 2 tahun yang lalu, saudara. Nah, di mana semua sekolah itu tidak boleh masuk dan harus belajar lewat online. Nah, di situ maksudnya orang tua membelikan handphone itu supaya anaknya bisa mengikuti pelajaran secara online. Nah, tetapi rupanya si anak ini tidak hanya mendownload aplikasi-aplikasi pelajaran, tetapi baik secara diam-diam maupun terang-terangan, anak-anak ini juga download game online, saudara. Nah, di situ orang tuanya mulai mengeluh. Pada saat mereka mulai download game online, mereka mulai mainkan game online itu. Hampir setiap hari, awalnya hampir setiap hari. Lama-lama semakin mengerucut hampir setiap setengah jam mereka bermain game. Lalu semakin ke sini semakin merucut, sambil belajar itu mereka juga bermain game online. Nah, sampai suatu hari orang tua ini menyebut anak saya ini sudah kecanduan, Pak, game online. Dan saya perhatikan, begitu anak saya itu sudah kecanduan game online, sekarang kalau saya ajak bicara, biasanya kalau saya ajak bicara, saya suruh itu matanya memperhatikan saya. Tapi sekarang kalau saya suruh, saya perintah, saya ajak bicara, matanya itu tidak pernah memperhatikan mata kami orang tuanya. Tapi matanya kemana? Ke handphone. Ini yang pertama, keluhannya yang pertama. Terus Pak, saya perhatikan lagi. Setelah kalau saya ajak bicara tidak memperhatikan, sekarang meningkat lagi. Kalau saya suruh itu sukanya ngeles, alasannya macam-macam. Dan setelah anaknya jadi tukang ngeles, para orang tua ini kemudian mengatakan kalau anak-anak mereka itu sekarang sudah mulai kurang ajar. Setiap kali saya peringatkan, jangan bermain handphone terus karena ini sudah bukan waktunya.
belajar online karena ini sudah lebih dari jam 1 siang. Begitu handphonenya saya ambil, anak saya itu marah-marah, bahkan saya sampai dibentak-bentak. Ya bahkan pernah suatu hari anak saya itu tidak cuma bentak-bentak saya, Pak. Tapi apa yang ada di dekatnya itu diambil, dilemparkan kerompiang. Jadi rumah saya itu sudah kayak kapal pecah gara-gara anak saya kecanduan handphone ini. Tapi tetap saya ambil handphone itu. Saya minta saya sita karena sudah tidak jamnya pelajaran. Tapi ya begitu Pak. Dia akan terus marah dan banting-banting sampai dia capek dan ketiduran sendiri. Nah kalau sudah kurang ajar ini dosa enggak saudara? Dosa ya. Jadi dari kesaksian ini saudara kita bisa tahu bahwa dosa itu memperhamba kita dengan mengikat kita melalui apa yang kita sukai. Saya pun dulu juga begitu saudara. Pada saat saya itu masih bisnis. Saya pada saat awal-awal saya itu menipu orang melalui bisnis saya, melalui handphone yang saya jual. Sejenak ada rasa takut. Sejenak ada rasa deg-degan. Waduh gimana ya nanti kalau ketahuan. Tapi setelah berjalan 1, 2, 3 kali, ketika saya berhasil menipu orang dan ketika saya berhasil memanipulasi handphone yang saya jual, waktu itu perasaan yang ada di dalam hati saya itu justru bukan takut lagi saudara, tapi saya semakin tertantang untuk semakin meningkatkan ilmu saya bagaimana cara ngapusi orang. Bagaimana cara memanipulasi barang yang saya jual. Bahkan saya punya satu joke. Kalau mesin jahit itu bisa saya masukkan ke handphone. Tak masukkan handphone mesin ini tak dol. Mesin handphonenya tak jual. Kenapa? Mesin handphone harganya bisa lebih mahal dari mesin jahit. Mesin jahit paling piro. Ya toh? Paling banter, paling mahal berapa yang singer-singer lama itu 1 jutaan kan. Nah kalau itu bisa saya masukkan ke handphone, tak ganti mesin handphone, tak ganti mesin jahit, mesin handphonenya tak jual. Saya untung banyak. Ya, jadi apa yang saya lakukan itu justru membuat saya semakin tertantang. Membuat saya semakin ingin memanipulasi lebih hebat lagi. Dan begitu saya berhasil menipu orang, saudara ngerti? Yang ada di dalam hati saya itu justru rasa bangga. Ya. Nah berbekal rasa bangga ini, saya jadi semakin ngedan, ya semakin edan, semakin meningkat. Bukannya semakin mari, tapi justru semakin meningkat cara tipu menipu saya. Nah ini karena apa saudara? Karena dosa itu mengikat. Dosa itu tidak mau begitu saja melepaskan orang yang sudah dia jerat. Maka kalau kita perhatikan, ketika orang itu jatuh dalam kejatuhan apapun, biasanya akan sangat sulit untuk orang itu keluar dari kejatuhannya. Karena apa saudara? Karena dosa itu ada rohnya. Rohnya siapa? Tidak lain adalah rohnya bapak para pendusta, yaitu setan. Dan roh itu akan mengikat terus. Selama orang itu tidak mengambil satu tekad bulat dan dia minta kekuatan Roh Kudus, dia tidak lepaskan itu semua. Itu tidak akan pernah terjadi satu perubahan di dalam kehidupannya. Maka kalau kita perhatikan saudara, ini begitu mengerikan dampaknya. Dari kesaksian yang saya sampaikan tadi, yaitu para orang tua yang komplain soal anaknya, dan kesaksian saya sendiri, saya berharap kita bisa ngerti dampak ke belakang atau efek ke belakang yang dahsyat dari dosa itu begitu mengerikan. Jadi kalau kita menyadari kita itu jatuh dalam satu kejatuhan apapun, kita mesti hati-hati. Kita jangan pelihara saudara, itu dosa. Karena itu sesuatu yang mengenakkan. Dosa itu sesuatu yang mengenakkan. Semakin kita masuk lebih dalam, itu bukan semakin mengerikan. Jangan salah. Yang mengerikan itu nanti apanya? Penghukumannya. Tapi kalau masuk ke dalam dosa itu jangan dikira, oh saya semakin masuk ke dalam, wah tambah medeni gitu. Oh salah, siapa bilang.
Saya ini pelakunya. Ya, saya ngerti betul. Ketika saya melakukan itu, semakin saya masuk ke dalam, ternyata di dalam itu semakin menarik. Saudara-saudara sekalian. Maka kalau orang yang kerja di perusahaan, saya juga ingat. Dulu saya pernah kerja di perusahaan. Tidak ada hari tanpa saya mbadi. Ngerti mbadi, saudara? Mengambil keuntungan di luar hak saya. Saya kan sudah digaji. Tapi karena saya merasa apa yang saya kerjakan itu tidak setimpal dengan gaji saya. Karena dulu saya di pekerjaan saya itu karena saya bisa ngapain aja, saya bisa serabutan apa aja. Terus sama bos saya itu saya disuruh macam-macam. Disuruh benerin gendeng bocor, nanti tandon air ditabrak truknya perusahaan, tandonnya bengkok, terus besi penyangga tandonnya bengkok, tandonnya pecah. Yang benerin besinya itu ya saya. Ya, jadi yang benerin tempat tandonnya itu saya, saudara. Saya potong sendiri, saya cepit sendiri pakai tanggem, terus saya sambung sendiri. Tapi tidak cuma berhenti sampai di situ. Nanti kalau perusahaan itu didatangi gali-gali, sing ngadepi ya saya. Terus didatangi ormas-ormas, sing ngadepi saya. Nah cuman begitu wayai bayaran, loh kok gajiku cuman segini. Taruhannya nyawa tapi gajinya segini. Saya minta kenaikan gaji ternyata tidak di ACC. Ya sudah. Akhirnya saya apa? Mbadi, saudara. Ya, saya mbadi. Saya ambil keuntungan setiap kali. Karena saya kan benerin macam-macam, otomatis saya yang disuruh beli perkakasnya sekalian, bahan-bahannya. Kalau setiap kali saya beli apapun, itu mesti saya minta nota kosong. Saya juga suruh yang jual itu markup harganya segini. Itu terus saya lakukan, saudara. Dan saudara ngerti, untuk keluar dari situ itu tidak mudah. Maka tadi saya katakan apa? Jangan saudara kira semakin saudara masuk dalam kubangan dosa itu akan semakin mengerikan. Oh tidak. Justru semakin masuk itu akan semakin apa? Nikmat. Ya, semakin masuk semakin nikmat ya. Saya rasa saudara-saudara yang berkutat di usaha perdagangan pasti ngerti apa yang saya maksud ini. Ini karena apa? Karena dosa itu ada rohnya. Dan rohnya itu tidak lain adalah rohnya bapaknya para pendusta, yaitu setan. Dan setan itu akan ngikat terus. Belum lagi ditambah lagi apa tadi? Melalui huruf waw kita diberitahu apa? Manusia itu punya sifat dasar yang mudah jatuh di dalam dosa. Ya. Sudah huruf het itu memberitahu kita bahwa yang namanya dosa itu mengikat. Yang kedua, manusianya sendiri itu punya sifat dasar yang mudah jatuh di dalam dosa. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Mereka mudah tidak jatuh dalam dosa, saudara? Sangat mudah. Padahal yang dihadapi mereka saat itu siapa? Bapak Yahweh sendiri loh. Ya, yang ada di taman di sebelah timurnya Eden itu Bapak Yahweh sendiri. Mereka ketemu sama yang menciptakan taman itu sendiri. Dan mereka juga berbicara langsung kepada yang menciptakan taman itu. Semua buah di taman ini boleh kamu makan, terkecuali satu buah yang ada di tengah-tengah itu. Buah dari pohon kehidupan dan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi rupanya mereka nurut Tuhan, saudara? Mereka tidak nurut. Nah ini membuktikan bahwa yang namanya Adam, yang artinya Adam itu juga manusia, itu punya sifat dasar yang mudah jatuh dalam dosa. Jadi inilah cara dosa itu memperhamba kita. Dan ini yang pertama yang sudah dimerdekakan oleh Yesua dari kita. Nah kemudian apalagi yang sudah dimerdekakan oleh Yesua dari kita? Yesua juga sudah memerdekakan kita dari kemiskinan. Huruf res di dalam kata herut yang artinya kemerdekaan. Huruf res ini memiliki arti poverty yang artinya adalah kemiskinan. Nah kalau di situ saya katakan Yesua sudah membebaskan kita dari kemiskinan,
Maka saya katakan juga, digenapilah firman Tuhan yang berkata, rancanganku Yahweh adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan. Untuk memberikan apa saudara? Untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Betul enggak? Coba kita buktikan. Kita buka Yeremia atau Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia atau Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama saudara ya. Yeremia 29 ayat 11 kita baca. Alef, Bet, Gimel. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu. Firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Amin. Maka kalau tadi saya katakan, kalau kita itu sudah dimerdekakan dari kemiskinan, berarti benar apa yang dikatakan Bapak Yahweh ini melalui Yeremia. Dia katakan apa? Yahweh sudah merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan, untuk memberikan kepada kita masa depan dan harapan. Nah tentunya saudara, kalau yang diberikan kepada kita itu masa depan dan harapan di sini saya percaya adalah harapan yang baik. Saudara percaya harapannya baik atau jelek? Pasti baik. Berarti kalau harapan di sini kita percaya sebagai harapan yang baik, pasti tidak ada yang namanya poverty atau kemiskinan. Dan saya melihat di tempat ini tidak ada satupun jemaat Tuhan yang hidupnya miskin. Semuanya hidupnya dipelihara Bapak Yahweh. Ya. Karena apa saudara? Karena Yesua yang kita sembah itu sudah memerdekakan kita dari kemiskinan. Terus pertanyaannya begini, nah Pak, terus kalau sampai sekarang ini masih ada orang yang miskin, itu terus salahnya siapa? Salah siapa saudara berarti? Bapak Yahweh sudah ngomong apa tadi di Yeremia 29 ayat 11? Rancangannya rancangan kemiskinan atau rancangan berkelimpahan? Berkelimpahan. Nek ada orang yang sampai hari ini masih miskin, berarti salahnya siapa? Salahnya sendiri. Ya, pasti ada sesuatu yang tidak beres antara dirinya dengan Tuhan. Kalau beres, itu saya yakin tidak akan pernah orang itu hidup dalam kemiskinan. Karena apa? Karena Bapak Yahweh sudah memberitahu bahwa ketika dia merancangkan masa depan kita, tidak ada satupun rancangan kemiskinan di dalam rancangannya. Tidak ada di dalam blueprintnya Bapak Yahweh yang namanya poverty. Ya, orang ini tak rancangkan miskin seumur hidupnya. Kalau sampai orang itu miskin, berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan Tuhan. Itu loh saudara-saudara sekalian. Dan saya yakin juga pasti tidak ada orang yang berharap, yang ketika ditanya harapanmu apa? Harapanku aku bisa hidup miskin. Ya toh? Atau dengan kata lain mengatakan apa? Kapan aku kere? Ada seperti itu saudara? Saya yakin tidak ada. Ya, saya yakin semua orang pasti mengatakan, suatu hari kelak aku pasti menjadi orang yang sukses besar dalam segala hal. Amin. Itu rancangan kita manusia. Lah apalagi Bapak Yahweh yang menciptakan kita, itu dia juga menciptakan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi kalau sampai orang itu miskin, berarti salahnya siapa? Ya salahnya sendiri. Karena apa? Karena pasti ada sesuatu yang tidak beres sama Tuhan. Antara kehidupannya dia dengan Tuhan itu pasti ada yang tidak beres. Ya. Pasti ada satu barrier atau penghalang sehingga kehidupannya itu selalu diwarnai dengan warna-warna kemiskinan. Kehidupannya itu disebut apa? Madesu, apa wi? Masa depan suram. Nek masa depan sukses mending, ya toh? Madesur gitu loh. Masa depannya suram. Nah ini salahnya bukan salahnya Bapak Yahweh. Wong Bapak Yahweh planningnya itu sudah planning yang baik kok, gitu loh. Ini yang kedua saudara.
yang sudah dimerdekakan oleh Yesua, yaitu kita dimerdekakan dari kemiskinan. Lalu yang ketiga, apa yang sudah dimerdekakan oleh Yesua dari kita? Yesua itu juga sudah memerdekakan kita dari segala bentuk kutuk. Apapun itu kutuknya, kita sudah dibebaskan dari kutuk. Amin. Nah, piktograf huruf Tau kuno yang berbentuk salib yang adalah simbol dari kutuk sesuai Galatia 3 ayat 13 memberitahu kepada kita. Jadi yang ketiga yang sudah dimerdekakan Yesua dari kita itu apa? Kita ini sudah dibebaskan dari segala macam bentuk kutuk, saudara. Tapi saya katakan ini dengan satu catatan. Kita itu harus selalu dekat-dekat Bapa Yahweh. Kita itu harus selalu dekat-dekat Yesua. Sehingga siapapun yang mengutuk kita dengan kutukan apapun, saya katakan tidak akan pernah kutuk itu mengenai kita, saudara. Saudara, ada satu orang yang pernah saya ingat dia datang kepada saya. Yang kemudian orang ini konseling ke saya. Dia mengatakan, Pak, saya ini terus terang hidup saya itu saya rasakan diwarnai dengan kutukan. Dan terus terang Pak, yang mengutuk saya adalah ibu saya sendiri. Jadi saya perhatikan ibunya ini kalau sudah ngutuk, saudara, wah omongannya ngeri, ya kata-katanya ngeri. Nanti kalau tidak disumpahi modiar gue, mati gue. Ya, nanti begitu bertengkar lagi, ibunya ini mesti mulutnya akan keluar kata-kata sumpah serapah kutuk. Dikatain apa? Loh ya, kue kere sak lawase, kamu miskin selama-lamanya. Nanti masih belum puas, begitu bertengkar lagi ngomong apa ibunya? Delok iki, kue wani karaku metu saka omah kene, kue metu tabrak truk dilindes truk. Ya. Kamu mati, keluar dari rumah ini mati, ketabrak truk. Jadi kata-katanya saya perhatikan dan saya memang ngerti sendiri, saudara. Karena ibunya ini juga latah. Kalau ngomong dikageti gitu, weh, grontol dan sebagainya. Ya toh? Jadi bonbin, grontol, terus apa lagi? Nama-nama ikan itu keluar semua, ya, ikan tongkol dan sebagainya itu keluar semua. Ya, dulu saya tidak ngerti kalau dia latahnya jorok, maka waktu saya ketemu tak kaget dari belakang, wah grontol, wah kurang ajar. Pas banyak teman-teman saya, lah kok jebelannya kayak gini. Wah sejak saat itu begitu saya ketemu saya tidak berani lagi ya, ngageti orang itu tidak berani lagi, saudara. Nah itu selalu setiap kali ribut sama anaknya ini selalu dikutuki, disumpahi. Modiar kowe, ya kowe metu saka omah ki delok tabrak truk lindes truk mati kowe. Jadi kata-katanya itu bikin tidak nyaman, saudara. Nah sebetulnya saya kasihan dengan orang ini, orang yang datang kepada saya ini. Cuman yang saya sayangkan orang ini juga membuka celah. Ya, orang ini yang disayangkan hidupnya itu tidak dekat dengan Tuhan. Bahkan saya perhatikan imannya itu sering bunglon. Kalau dia didekati seseorang lalu ditawari uang untuk meninggalkan iman percayanya, tidak jarang orang yang datang kepada saya ini, dia mengiyakan tawaran itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa wis, aku tak ikut imanmu. Yang penting nanti hidupku sampai masa tuaku itu akan hidup bahagia. Yang saya heran, saudara, padahal si laki-lakinya ini masih punya istri. Dan laki-lakinya ini suka main perempuan, saya tahu. Ya. Tapi anehnya begitu dia ditawari uang dan dia diberitahu, dia diajak ke desanya, lalu dia melihat rumahnya calon suaminya itu magrong-magrong, lalu ditawari, gimana? Ini semua bisa jadi milik kita berdua, ya. Tapi syaratnya kamu ikut iman saya. Lali dek nen ya,
Ingat, bukan milikmu, tapi milik siapa? Kita berdua. Kita berdua bangga. Ayo saya di Badum ya toh. Ya sudah deh, tidak apa-apa. Aku tak ikut iman percayamu. Jadi saya perhatikan ketika setiap kali dia didekati laki-laki, dia ditawari uang supaya dia pindah keyakinan. Tidak jarang saudara, orang ini selalu mengiyakan. Ya, belum nanti kalau dia ada masalah. Seringkali datangnya ke Kehilat itu kalau ada masalah. Nyarinya saya nek ada masalah. Ya. Pernah suatu hari dia panik karena dia, maaf kata, dia berzina, dia kumpul kebo. Nah, dia takut kalau hamil saudara. Nah, terus datang ke Kehilat. Dia datang ke Kehilat nangis-nangis. Pak, tolong doakan saya karena saya takut hamil. Tak buatin pas kumpul kebo rak ngejak-ngejak, ya. Pas begini nangis-nangis, ya toh, kan bingung iki wong iki. Nah ya, dia pas begituan, wah sudah ndak ingat siapa-siapa. Tapi begitu mau hamil, takut hamil, dia datang ke Kehilat. Nah, terus saya tuh suruh berdoa apa coba? Ya, bingung enggak saudara? Sama seperti saya itu suruh mendoakan satu warung yang saya mengajar orang itu kalau bapak sudah di dalam Bapak Yahweh, ya bapak harus mulai jualan makanan yang kosher. Jangan jualan lagi makanan yang tidak kosher. Nah terus Pak, nanti tolong doakan warung saya. Terus saya itu bingungnya Pak. Terus ngomong apa? Ya toh, Bapak Yahweh kirimkanlah pembeli-pembeli babat gongso. Apa ya gitu saudara? Kan bingung ya toh. Nah ini sama sebingungnya dengan ketika saya itu disuruh mendoakan supaya tidak jadi anak. Lah ya ora iso. Lah wis kuda lumping kok kendak dadi piye gitu loh. Ya ndak bisa sudah kuda lumping makan beling ya dadi gitu loh. Terus nangis-nangis minta didoakan. Saya bilang, ndak bisa, saya ndak akan berdoa. Tapi kalau memintakan pengampunan kamu, saya akan berdoa. Tetapi dengan satu catatan, kamu tidak boleh mengulangi lagi. Ya. Saya akan mendoakan minta belas kasihan kemurahan Tuhan. Tapi kalau sampai Tuhan izinkan, Bapak Yahweh izinkan, janin yang ada di dalam rahimmu itu tumbuh besar, tidak boleh kamu gugurkan. Karena kalau kamu menggugurkan itu kamu sudah mengambil haknya Bapak Yahweh, hak kehidupan dari Bapak Yahweh untuk anak itu. Jadi harus kamu pelihara. Ya, apapun resikonya harus kamu pelihara. Lah bagaimana Om? Karena saya ini sudah punya anak dan tidak memungkinkan, saya harus bekerja, saya harus cari uang memenuhi kebutuhan hidup saya. Nanti kan saya ngomong anak meneh, piye ya urusanmu, lah kok takon karo aku, ya kan? Ya pokok saya bertindak sebagai imam. Ketika kamu minta didoakan, saya akan mendoakan sebatas memintakan pengampunan dari Bapak Yahweh. Itu pun saya akan bertindak sebagai imam. Tetapi kalau saya diminta berdoa menggugurkan kandunganmu ya tidak bisa. Nah, terus Bapak Yahweh guyu, ini doa apa gitu loh ya. Ya kan sama seperti kayak orang mendoakan orang yang jual makanan tidak kosher. Gitu loh. Saya terus bingung juga ini untungnya. Terus pembicaraannya itu ngelantur kemana-mana. Terus tak selimur ke, sudah ya saya pamit pulang. Wah di jalan saya lega. Tidak jadi mendoakan. Ya bingung juga saudara. Ya mendoakan, saya ngajar jangan jualan makanan yang tidak kosher, terus disuruh mendoakan makanan yang tidak kosher, ya piye jajal ya kan? Ya, jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke orang ini tadi. Yang saya sayangkan ketika dia ditawari untuk dia memberikan, menukarkan imannya demi uang, itu dia lakukan. Dan saya perhatikan saudara, kutuk yang diucapkan orang tuanya ini betul-betul terjadi dalam kehidupannya. Saya ngertinya bagaimana? Indikatornya apa? Saya perhatikan ketika dia bekerja, setiap uang hasil kerja yang dia kumpulkan dan dia bawa pulang, itu tidak pernah ada yang nyantol sedikit pun. Kalau nanti nyantol sedikit, itu mesti ada saja pengeluarannya. Kalau tidak keluarnya uang itu karena masalah, ya keluarnya biasanya karena kecelakaan. Saya perhatikan selalu begitu kehidupannya.
Jadi saya perhatikan apa yang diucapkan, kutuk yang diucapkan oleh orang tuanya ini. Ini betul-betul kena di dalam kehidupan orang itu. Tapi pertanyaannya begini, itu orang yang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua. Seharusnya kalau orang itu sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, dikutuk orang kena enggak kira-kira? Enggak akan kena seharusnya. Tapi kok bisa kena? Kenapa? Karena orang ini enggak pernah dekat-dekat sama Tuhan. Ya, saya perhatikan dia enggak pernah dekat-dekat sama Tuhan. Untuk beribadah, dia tidak pernah. Untuk melayani dulu dia melayani, tetapi sekarang pelayanannya dia tinggalkan. Dia tidak pernah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dia tidak pernah beribadah sabat, dia tidak pernah menjaga pola hukum kasrut atau makanan kosher. Itu tidak pernah dia lakukan sama sekali. Maka saya perhatikan begitu kutuk itu diucapkan orang lain, saya perhatikan kehidupannya, kutuk itu betul-betul terjadi dalam kehidupannya. Ya. Yang saya cukup ngeri kalau sampai kutuk kecelakaan itu betul-betul terjadi dalam kehidupannya. Ya itu saudara. Ya. Jadi saya perhatikan ketika orang itu dikutuk seseorang, kutuk itu selalu terjadi dalam kehidupannya. Maka inilah kenapa tadi kita itu dikasih satu catatan. Memang saya katakan kita itu sudah dimerdekakan oleh Yesua dari kutuk. Tapi bukan berarti setelah itu kita jauh-jauh dari Yesua. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan masih ada orang-orang yang mengutuk kita tanpa kita tahu atau tanpa kita sadari. Jadi kita diberitahu, dikasih satu catatan. Kita itu memang mendapatkan satu privilege melalui kematian Yesua. Begitu Yesua mati, maka saat itu juga segala bentuk kutuk turunan. Ketika saudara dulu pernah dikutuk oleh orang, kalau kutuk itu sempat melekat di dalam kehidupan saudara, begitu saudara terima Bapak Yahweh dan Yesua, saudara dibaptis pembaruan. Begitu saudara keluar dari air baptis pembaruan itu, maka kutuk itu akan hilang seketika. Ya, jadi dulu kita memang sudah mendapatkan privilege atau satu keistimewaan dari Yesua. Kita ini dilepaskan dari kutuk apapun itu kutuknya. Tapi ini dengan satu catatan, setelah kita dilepaskan dari kutuk, bukan berarti kita jauh-jauh dari Bapak Yahweh atau dari Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak pernah ngerti. Di luaran sana, itu bisa saja masih ada orang yang mungkin orang itu tidak suka dengan kita, lalu orang itu mengucapkan kata-kata kutuk dan sumpah serapahnya yang diarahkan kepada kita. Maka inilah kenapa tadi kita dikasih satu catatan. Sekalipun kita sudah dilepaskan dari kutuk apapun, jangan sekali-sekali saudara itu jauh-jauh dari Tuhan. Karena saya perhatikan, orang yang jauh dari Tuhan, begitu ada orang yang tidak suka dengan orang itu, dan orang itu ngutuk orang tersebut, biasanya kutuknya jadi saudara. Ya, ini saya perhatikan dari pengalaman saya. Saya perhatikan kok terjadi seperti ini ya. Nanti kalau ada sesuatu dengan orang itu, saya coba cari tahu. Kira-kira ada apa dengan orang itu. Nah, dari orang lain saya mulai mendengar cerita. Dia ada masalah dengan orang ini. Lalu orang yang punya masalah dengan dia sumpah serapai orang itu. Oh, ternyata seperti itu. Lah kok bisa jadi? Ya karena orang ini jauh-jauh dari Tuhan. Ibadah tidak pernah, pelayanan tidak pernah, taat semua torahnya Bapak Yahweh ya tidak pernah. Sama sekali saya perhatikan. Jadi kita diberitahu sekali lagi bahwa ketika kita sudah dilepaskan dari kutuk, itu bukan berarti lantas kita bisa jauh-jauh dari Tuhan. Karena kita tidak pernah ngerti ada orang lain yang mungkin saja itu masih mengutuki kita. Gitu loh. Ini konsepnya sama seperti halnya ketika Yesua itu mengajar kita dengan mengatakan apa? Hi tefalu kal hayom. Berdoalah setiap hari. Atau berdoalah tanpa henti-hentinya. Atau jangan berhenti berdoa. Kenapa Yesua mengajar seperti ini saudara? Kenapa Yesua itu ngajar? Supaya kita itu jangan sekali-kali berhenti berdoa. Mau kita itu ada masalah atau tidak ada masalah.
Jangan sekali-sekali kita itu berhenti berdoa. Ya karena itu. Karena ada orang-orang yang juga mendoakan kita. Perhatikan ini baik-baik. Karena ada orang-orang yang juga mendoakan kita. Lah mungkin sampai di sini saudara bertanya. Loh Pak, bukannya didoakan orang itu bagus. Apalagi kalau kita sedang dalam satu pergumulan yang berat. Bukankah semakin bagus dan baik kalau semakin banyak orang yang mendoakan dan mendukung kita di dalam doa? Saya katakan betul, bagus. Bagus itu kalau doanya baik-baik, saudara. Paham, saudara? Bagus, tapi kalau doanya apa tadi? Baik-baik. Cuman masalahnya, tidak semua orang yang mendoakan kita, itu mendoakan yang baik-baik. Bisa enggak? Ada orang kalau misalkan dia enggak suka sama kita, dia mendoakan yang tidak baik untuk kita. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Nah maka inilah kenapa kita itu tidak boleh berhenti berdoa. Supaya apa? Supaya doa kita untuk diri kita sendiri itu akan menggrounding atau menyingkirkan setiap doa-doa yang tidak baik yang diucapkan atau diarahkan kepada kita. Ya. Sekarang ngerti saudara? Kenapa Yesus itu ngomong apa? Hit kefalalu kal hayom. Yang artinya berdoalah tanpa henti-hentinya. Atau kalau saya singkat, jangan berhenti berdoa. Karena masih ada orang-orang yang mendoakan kita. Cuman yang jadi masalah, tidak semua orang yang mendoakan kita itu mendoakan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ketiga hal yang sudah dimerdekakan Yesua dari kehidupan kita. Dan tiga hal ini bisa kita lihat dari kata Herod yang artinya freedom atau kemerdekaan atau kebebasan. Yang pertama, tadi Yesua memerdekakan kita dari ikatan apa tadi? Yesua memerdekakan kita dari ikatan dosa. Yang kedua, Yesua memerdekakan kita dari apa? Kemiskinan. Dan yang ketiga, Yesua itu juga memerdekakan kita dari segala kutuk. Apapun itu kutuknya, semuanya sudah dimerdekakan oleh Yesua. Melalui apa? Melalui kematian dan darah Yesua HaMasyiah. Maka oleh sebab itu, layaklah kita memberkati Yesua yang sudah memerdekakan kita. Jadi diberkatilah Yesua HaMasyiah, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah memerdekakan kita. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Balik kasih. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian.